Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Falah dan teman saya Muhammad Ilham Nur Wahid. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan beberapa poin-poin mengenai terapi realitas. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai siapa sih tokoh-tokoh dalam terapi realitas ini. Yang pertama yaitu William Glasser. William Glasser, birth in 1925, currently retired, was educated at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Initially a chemical engineer, he turned to psychology, MA Clinical Psychology 1948, and then to psychiatry, attending medical school MD 1953 with the initiation of becoming psychiatrist. By 1957, he had completed his psychiatric training at the Veterans Administration in Oakley and Los Angeles, and in 1961 was board certified in psychiatry. Yang pertama yaitu William Glasser. William Glasser ini lahir pada tahun 1925. Saat ini sudah pensiun, menempuh pendidikan di Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio. Awalnya dia adalah seorang insinyur kimia. Ia beralih ke psikologi MA Psikologi Klinis pada tahun 1948 dan kemudian ke psikiatri, masuk sekolah kedokteran. Dia masuk ke sekolah kedokteran tadi dengan tujuan menjadi psikiater. Pada tahun 1957, ia telah menyelesaikan pelatihan psikiatri di administrasi veteran dan UCLA di Los Angeles. Pada tahun 1961, ia mendapat sertifikasi dewan dalam psikiatri. Glasser menikah dengan Naomi selama 47 tahun, dan dia sangat terlibat dengan William Glasser Institute sampai kematiannya pada tahun 1992. Pada tahun 1995, Glasser ini menikah dengan Carlin. Carlin ini adalah seorang instruktur di institut tersebut. Nah, Glasser sering bermain tenis hingga saat ini, dan sekarang pada usia 86 tahun, dia menikmati untuk menonton TV dengan program acara bola basket. Pada tahun 1962, Glasser mulai memberikan kuliah umum tentang psikiatri realitas. Tetapi hanya sedikit psikiater yang terlibat penonton. Kebanyakan yang hadir adalah para pendidik, pekerja sosial, konselor, dan petugas kemasyarakatan. Jadi Glasser mengubah nama sistemnya menjadi kenyataan terapi yang menjadi judul terobosannya pada dalam buku terbitan tahun 1965. Nah, pendidik menemukan prinsip-prinsipnya terapi realitas membantu, dan dia meminta untuk melamar ke kelas dan sekolah sebagai organisasi. Sebagai hasil dari pengalaman ini, dia menulis sekolah tanpa kegagalan pada tahun 1968, yang berdampak besar pada administrasi sekolah, pelatihan guru, dan cara pembelajaran dilakukan di sekolah. Kemudian Glasser menjadi yakin bahwa dari hal itu sangat penting bahwa klien menerima secara pribadi tanggung jawab dan perilaku mereka. Pada awal tahun 1980-an, Glasser sedang mencari teori yang bisa menjelaskan semua pekerjaannya. Glasser belajar dengan teori kontrol dari William Powers, dan dia mempercayai teori ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia menghabiskan 10 tahun ke depan untuk banding, merevisi, dan mengklarifikasi apa yang awalnya dia ajarkan. Pada tahun 1996, Glasser telah yakin akan hal itu. Kemudian direvisi, telah mengubah teori itu menyesatkan untuk terus menyebutkan teori kontrol, dan dia mengubah namanya menjadi teori pilihan untuk mencerminkan semua yang dia kembangkan. Inti dari terapi realitas sendiri ini adalah yang sekarang diajarkan seluruh dunia adalah kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk dia lakukan. Kita secara internal dimotivasi oleh kebutuhan dan keinginan saat ini, dan kita mengontrol pilihan perilaku kita saat ini. Kemudian yang kedua yaitu Robert A. Woodward. Robert A. Woodward, born in 1936, born and raised in Cincinnati, Ohio, is the youngest of 6 children. He received his doctorate
in counseling from the University of Cincinnati, is a member of several professional organizations, and has licenses as a counselor and has a psychologist. He taught worked as a high school and elementary school counselor, and served as a consultant to drug and alcohol abuse program of the U.S. Army and Air Force. In addition, Bobling began a career in the Catholic priesthood, but later left the clergy fairly and honorably. He is married to Sandra Trivilio, a former French teacher who shares his passion for his work and his administrator of the Center of Reality Therapy, as well as editor of his writing. He is now the director of the Center of Reality Therapy in Cincinnati and professor emeritus of Xavier University, where he taught counselor education for 32 years. He loved teaching and viewed his students as being highly motivated, eager to learn and experience. One his most meaningful experience was teaching a garden student in the coaching department at Xavier University. Yang kedua adalah Robert A. Woolworth Inc. Lahir pada tahun 1936. Dia lahir dan dibesarkan di Cincinnati, Ohio, bungsu dari 6 bersaudara. Dia menerima miliknya doktor dalam konseling dari Universitas Cincinnati, adalah anggota dari beberapa organisasi profesi, dan memiliki lisensi sebagai konselor dan sebagai psikolog. Dia mengajar secara di sekolah tinggi, bekerja sebagai konselor sekolah menengah atas dan sekolah dasar, dan menjabat sebagai konsultan untuk program penyalahgunaan obat dan alkohol di Amerika Serikat, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Selain itu, Bob Bowling menerima karir di imamat Katolik, tapi kemudian meninggalkan pendeta dengan bebas dan terhormat. Ia menikah dengan Sandra Trivilio, mantan guru bahasa Prancis yang berbagai hasratnya untuk pekerjaannya dan merupakan administrator dari pusat terapi realitas dan editor dari tulisannya. Robert Woolworth sendiri, dia sekarang adalah direktur Center for Reality Therapy di Cincinnati dan profesor emeritus Universitas Xavier, tempat dia mengajar pendidikan konselor selama 32 tahun. Dia suka mengajar dan melihat murid-muridnya sangat termotivasi, bersemangat untuk belajar dan berpengalaman. Salah satu yang paling berarti pengalaman mengajar mahasiswa pasca sarjana di Departemen Konseling di Universitas Xavier. Bowling has extended the theory and practice of reality therapy with his conceptualization of the VDEP system, which is described later in the chapter. He has written 11 books and more than 145 articles, essays, and chapters in textbooks, as well as preparing 12 videos of our DVDs, some of which are referenced in the chapter. His religious commitment and his life of service to others are apparent in this work, and continues his vocation of teacher, counselor, psychologist, and active member of his church. Bowling telah memperluas teori dan praktek terapi realitas dengan konseptualisasinya dengan sistem WDEP yang akan dijelaskan kemudian di bab yang akan datang. Dia telah menulis 11 buku dan lebih banyak lagi dari 145 artikel, esai, dan bab di buku teks, serta menyiapkan 12 video DVD. Beberapa di antaranya yang ditunjuk dalam bab ini. Religiusnya, komitmen dan kehidupan pelayanannya kepada orang lain terlihat dalam pekerjaannya, dan dia melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, konselor, psikolog, dan aktif anggota gerejanya. Introduction. Reality therapists believe the underlying problem of most challenge is the same.
They are either involved in a present unsatisfying relationship or lack what could even be called a relationship. Many of the problems of clients are caused by their inability to connect, to get close to other, or to have a satisfying or successful relationship with at least one significant person in their lives. The therapist guides client toward a satisfying relationship and teach them more effective ways of behaving. The more clients are able to connect with people, the greater chance they have to experience happiness. Few clients understand that their problem, which is unhappiness, results from the why they are causing to have what they do know is though they feel a great deal of pain or that they are happy because they have been set for counseling by some with authority who is not satisfied with their behavior. Typically, a court official, a school administrator, an employer, a spouse, or a parent. Reality therapy recognize that clients choose their behaviors as a way to deal with the frustration caused by unsatisfying relationship. Pengenalan terapi realitas. Terapi realitas percaya, terapis realitas itu percaya bahwa masalah yang mendasari sebagian besar klien adalah sama. Mereka terlibat dalam hubungan yang tidak memuaskan saat ini atau bahkan tidak memiliki apapun dalam hubungan tersebut. Banyak masalah klien disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk terhubung ketika dekat dengan orang lain atau memiliki hubungan yang memuaskan atau sukses dengan setidaknya satu orang yang signifikan dalam hidup mereka. Terapis membimbing klien menuju hubungan yang memuaskan dan mengajari mereka cara berperilaku yang lebih efektif. Semakin banyak klien dapat terhubung dengan orang-orang, maka semakin besar peluang mereka untuk terhubung mengalami kebahagiaan. Beberapa klien memahami bahwa masalah mereka, yaitu ketidakbahagiaan, adalah hasil dari cara mereka memilih untuk berperilaku. Ada yang mereka tahu adalah bahwa mereka merasa luar biasa menangani rasa sakit atau bahwa mereka tidak bahagia karena mereka telah dikirim untuk konseling oleh seorang dengan otoritas yang tidak puas dengan perilakunya, biasanya pejabat pengadilan, administrator sekolah, majikan, pasangan, atau orang tua. Realitas terapis menyadari bahwa klien memilih perilaku mereka sebagai cara untuk menangani frustasi yang disebabkan oleh hubungan yang tidak memuaskan. Terapi realitas sendiri didasarkan pada teori pilihan seperti yang dijelaskan di beberapa buku Gleiser. Teori pilihan adalah teori dasar untuk terapi realitas. Ini menjelaskan mengapa dan bagaimana kita berfungsi. Terapi realitas menyediakan sistem pengiriman untuk membantu individu mengambil kendali yang lebih efektif atas diri mereka sendiri. Jika teori pilihan adalah jalan raya, terapi realitas adalah sarana yang mengantarkan produk. Tapi terapi terutama terdiri dari membantu dan terkadang mengajar klien untuk membuat pilihan yang lebih efektif saat mereka berusaha dengan orang-orang kebutuhan dalam hidup mereka. Gleiser berpendapat bahwa penting bagi terapis untuk membangun hubungan yang memuaskan dengan klien sebagai prasyarat untuk terapi yang efektif. Setelah hubungan tadi itu dikembangkan, keterampilan terapis sebagai guru mengasumsikan peran sentral. Nah, terapi realitas adalah terapi realitas ini digunakan dalam berbagai pengaturan. Pendekatannya diterapkan pada konseling, pekerjaan sosial, intervensi krisis, koreksi dan rehabilitasi, pengelolaan kelembagaan, pengembangan masyarakat. Realitas terapi populer di sekolah, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa di negara bagian, setengah jalan rumah, dan pusat penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Banyak klinik militer yang merawat penggunaan narkoba menggunakan terapi realitas ini sebagai pendekatan terapeutik pilihan mereka. Kemudian kita beranjak pada key konsep terapi perilaku. Key concept, view of human nature, choice theory. Posit that we are not born blank cells waiting to be externally
motivated by forces in the world around us. Rather, we are born with five genetically encoded needs that drive use all our lives: survival, or self-supervision, love and belonging, power or inner control, freedom or independence, and fun or enjoyment. Each of us has all five needs, but they vary in strength. For example, we all have needs for love and belonging, but some of us need more love than others. Choice theory is based on the premise that because we are by nature social creatures, we need to both receive and give love. Glaser believes the need to love and to belong is he primary needs because we need people to satisfy for the other needs. It is also the most difficult need to satisfy because we must have a cooperative person to help use meet it. Choice theory teaches that we do not satisfy our needs directly. We wait what we do beginning shortly after birth and continuing all our lives is to keep close track of uh, anything we do that feels very good. We store information inside our mind and build a file of wants called our quality word, which is which is at the core of our life. It is our personal sanctuary, the world we would like live in if we could. It is completely based on our wants and needs, but unlike the needs, which are general, it is very specific. The quickly word consists of a specific image of people, activities, even beliefs, profession, possessions, and situation that fulfill our needs. Our quality work is like a picture album. We develop an inner picture album of specific one as well as precise way to satisfy this one. We are attempting to behave in a way that gives us the most effectively control over our lives. Some picture may be blurred, and the therapist's role is to help the client clarity them. Picture exists is priority for most people, yet client may have difficulty identifying their priorities. Part of the process of reality therapy is assisting client in prioritizing their want and uncover what is most important to them. Nah, teori pilihan mengajarkan bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan kita secara langsung. Apa yang kita lakukan dimulai segera setelah lahir dan melanjutkan seluruh hidup kita adalah terus mengikuti apapun yang kita lakukan. Itu terasa sangat menyenangkan. Kami menyimpan informasi di dalam pikiran kami dan membangun segudang keinginan yang disebut dunia kualitas kita, yang merupakan inti dari hidup kita. Ini sangat pribadi kita di dunia ingin kita tinggali jika kita tidak bisa. Ini sepenuhnya didasarkan pada keinginan dan kebutuhan kita, tapi tidak seperti kebutuhan yang umumnya itu sangat spesifik. Dunia yang berkualitas terdiri dari gambar spesifik orang, seperti kegiatan, peristiwa, kepercayaan, harta benda, dan situasi yang memenuhi kebutuhan kita. Dunia kualitas kita seperti album foto. Kualitas dunia kita itu seperti album foto. Kami mengembangkan batin album gambar keinginan tertentu serta cara yang tepat untuk memenuhi keinginan tersebut. Kita berusaha berperilaku dengan cara yang memberi kita kendali paling efektif atas diri kita ya sendiri. Beberapa gambar mungkin kabur ataupun biasa kita sebut dengan blur. Dan peran terapis adalah membantu klien memperjelas gambar tersebut. Gambar ada dalam prioritas bagi kebanyakan orang, namun klien mungkin kesulitan mengidentifikasi prioritas mereka. Bagian dari proses terapi realitas adalah membantu klien dalam prioritaskan keinginan mereka dan mengungkap apa yang paling penting dalam diri mereka.
Kemudian yang kedua yaitu choice theory explanation of behavior. Choice theory explains that all we ever do from birth to death is behave, and with rare exception, everything we do is chosen. Every total behavior is our best attempt to get what we want to satisfy our needs. Total behavior teach that all behavior is made up of four inseparable but distinct components: acting, thinking, feeling, and psychology that necessarily accompany all of our action, thoughts, and feeling. Choice theory emphasizes thinking and acting, which make this a general form of cognitive behavior therapy. The primary emphasis is on what the client is doing, on and how the doing component influences the other aspect of total behavior. Behavior is purposeful because it is designed to close the gap between what we want and what we perceive we are getting. Specific behavior are always generated from this discovery. Our behavior come from the inside, and thus we choose our destiny. Yang kedua yaitu teori pilihan penjelasan perilaku. Teori pilihan penjelasan bahwa semua yang kita lakukan dari lahir sampai mati adalah perilaku, dan dengan pengecualian langka, semua yang kami lakukan dipilih. Jadi yang kita lakukan itu kita menentukan sendiri. Dalam teori ini, yang kedua itu teori pilihan penjelasan perilaku tadi ya, dijelaskan bahwa semua yang kita lakukan dari lahir sampai mati itu adalah pilihan kita sendiri. Kemudian setiap perilaku total adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Perilaku total mengajarkan itu semua perilaku terdiri dari 4 komponen yang tidak dapat dipisahkan, tetapi berbeda. Yang pertama itu bertindak, berpikir, perasaan, dan fisiologi, yang selalu menyertai semua tindakan, pikiran, dan perasaan. Teori pilihan menekankan pada pemikiran dan tindakan, yang menjadikan ini bentuk umum dari terapi perilaku kognitif. Penekanan utama adalah pada apa itu klien sedang melakukan dan bagaimana komponen melakukan memengaruhi aspek lain dari perilaku tadi. Perilaku memiliki tujuan karena dirancang untuk menutup celah di antara keduanya, apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan kita dapatkan. Perilaku spesifik selalu ada dihasilkan dari perbedaan ini. Perilaku kita datang dari dalam, dan karenanya kami memilih takdir kami. Kemudian Gleiser mengatakan bahwa berbicara tentang depresi, sakit kepala, marah, atau menjadi cemas menyiratkan kepasifan dan kurangnya tanggung jawab pribadi, dan itu akurat. Maksudnya depresi tadi itu dari kewajiban seorang itu adalah akurat. Lebih akurat untuk menganggap ini sebagai bagian dari perilaku total dan menggunakan bentuk kata kerja depresi, sakit kepala, kemarahan, dan cemas untuk menggambarkannya. Lebih akurat lagi untuk memikirkan orang yang membuat diri mereka tertekan atau marah daripada menjadi depresi atau marah. Ketika orang memilih penderitaan dengan mengembangkan jangkauan perilaku planning, yaitu karena ini adalah perilaku terbaik yang mereka mampu merencanakan pada saat itu, dan perilaku ini seringkali membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian when a reality therapist starts teaching choice theory, the client will often protest and say, I am suffering, don't tell me I am choosing to suffer like this. As painful as depressing is, the therapist explains that people do not choose pain and suffering directly. Rather, it is an unchosen part of their total behavior. The behavior of the person is the best effort ineffective as it is to satisfy needs. Nah, ketika seorang terapis realita memulai mengajarkan teori pilihan, klien akan sering melakukan tes pro dan berkata, saya menderita, jangan bilang aku memilih untuk menderita seperti ini. Sebagai
sebagai menyakitkan sebagai penyakit seperti depresi, terapis menjelaskan bahwa seorang tidak memilih rasa sakit dan menderita secara langsung. Sebaliknya, ia adalah bagian yang tidak dipilih dari perilaku total mereka. Perilaku dari orang tersebut adalah upaya terbaik dan efektif apapun untuk memuaskan kebutuhan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mas Ilham Nur Wahid. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.